Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar bersama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Belajar tematik hari ini, tema 4. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Perhatikan buku 2D-nya di pembelajaran 2. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama warga sekolah, yaitu guru dan anak-anak. Semua bergotong royong membersihkan sekolah. Dengan bergotong royong, pekerjaan dapat cepat selesai. Bergotong royong menjadikan kita bersatu. Bersatu akan membuat hidup rukun. Mari kita mengamati. Amatilah gambar anak-anak melakukan gotong royong berikut. Perhatikan di situ ada 2 gambar. Yang pertama, anak yang sedang membersihkan di dalam kelas, kemudian anak yang membersihkan di halaman kelas. Tuliskanlah tugas anak-anak yang membersihkan kelas dan halaman kelas pada gambar atau yang kamu tahu. Misal di situ ada tugas anak di kelas. Anak di kelas di situ kita amati ada anak yang sedang membersihkan jendela, ada anak yang sedang menyapu dan sebagainya. Sekarang perhatikan juga gambar tugas anak di halaman. Anak di halaman, kalian perhatikan dan amati mereka bergotong royong sedang membersihkan halaman. Ada yang menyapu, kemudian ada yang mengepel dan sebagainya. Sekarang, bagaimana sikapmu saat gotong royong membersihkan kelas dan sekolah? Ada temanmu yang tidak mau melakukan tugasnya. Bagaimana sikapmu terhadap temanmu itu? Ya, kalian harus menegur dan menasehatinya supaya mau bekerja sama atau bergotong royong membersihkan kelas. Ayo membaca. Selesai bergotong royong, anak-anak siap belajar. Sebelum mulai mengajar, ibu guru dan anak-anak saling bercakap. Kelasku bersih. Ibu guru masuk ke dalam kelas. Setelah anak-anak mengucap salam, ibu guru berkeliling kelas. Ibu guru, ibu perhatikan kelas ini bersih dan rapi. Kelas ini bersih karena setiap anak mau melakukan tugasnya saat gotong royong. Ibu guru, ibu senang kalian mau bergotong royong. Dewi, dengan gotong royong, pekerjaan jadi cepat selesai, Bu. Dimas, tugas kami juga jadi ringan karena dikerjakan bersama. Ino, bila ada anak yang membuang sampah sembarangan, akan mendapatkan hukuman. Ibu guru, bagus, kalian anak-anak yang baik. Sudah seharusnya menjaga kebersihan, tanggung jawab kita bersama. Sekarang kalian perhatikan. Ayo menulis dan ayo lakukan. Dari bacaan tadi, kalian perhatikan di situ ada kalimat pujian ibu guru kepada anak-anak. Ada juga tanggapan anak-anak terhadap pujian ibu guru. Nanti kalian baca kembali, kelasku bersih, dan ada percakapan. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dari ayo menulis. Dan perhatikan juga, ayo lakukan di situ, berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar. Apakah
Misalnya nomor 1, gotong royong merupakan contoh kegiatan persatuan. Benar atau salah? Apabila benar, kalian dicentang. Begitupun dengan nomor 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembelajaran 3. Satu cara menjaga kebersihan adalah membuang sampah sesuai tempatnya. Pada bacaan berikut akan dijelaskan. Coba kalian baca teks tentang membuang sampah. Kalau kalian nanti setelah membaca, kalian perhatikan pertanyaannya dari nomor 1 sampai dengan 4 sesuai dengan bacaan yang kalian baca. Ayo mendengarkan. Apa itu sampah organik dan anorganik? Sampah organik dan sampah non-organik. Kalian harus tahu bahwa sampah itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contoh, sampah organik adalah sisa makanan dan kertas. Sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contoh, sampah non-organik adalah plastik dan logam. Pembagian ini bertujuan agar sampah mudah didaur ulang. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Sampah non-organik dapat didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan. Ayo mencari tahu. Setelah kalian tadi informasi yang kalian baca teks di atas, kalian pasti bisa menuliskan di bawah ini mana yang disebut sampah organik, mana yang disebut dengan sampah non-organik, dan contoh dari sampah organik dan organik, serta tujuannya sampah dipisahkan, ya. Perhatikan sekarang. Ayo lakukan. Di situ kalian memisahkan mana benda-benda pada kelompok organik ataupun non-organik berdasarkan teka-teki silang. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya kita meniru gerakan menyapu untuk ide gerak tari. Kali ini kita akan meniru gerakan mengambil sampah dan mencangkul. Kalian perhatikan gambarnya di buku paket halaman 56 dan 57. Di situ ada gerakan menyapu, gerakan memungut sampah, dan gerakan mencangkul. Gabungkan ketiga gerakan tersebut, baik itu meniru menyapu lantai, mengambil sampah, dan mencangkul sampah. Jadikan sebuah tarian dengan iringan lagu membuang sampah. Selanjutnya, ayo berpikir. Bentuk cangkul dan lap adalah segi 4. Penamaan segi 4 didasarkan pada banyak sisi pada bentuk bangun tersebut. Bagaimana dengan bangun di samping ini? Dapatkah kamu menyebutkan namanya? Perhatikan bahwa gambar A gambar cangkul dan lap berbentuk segi 4. Berarti kalau segi 4, tadi udah Ibu jelaskan materi sebelumnya, mempunyai 4 sisi, mempunyai 4 sudut, dan mempunyai 4 titik sudut. Sedangkan gambar B, bangun datar berbentuk segi 5 dan segi 6. Di situ kalian juga harus tahu bahwa sisinya
segi 5 sisinya berarti ada 5, segi 6 sisinya ada 6. Begitupun dengan sudut dan titik sudutnya. Perhatikan sekarang, ayo berlatih. Beri tanda centang untuk bangun segi 5, beri tanda silang untuk bangun segi 6. Kalian perhatikan, di situ ada segi 5, banyak sisinya berapa, kemudian sudutnya berapa, kemudian titik sudutnya berapa. Begitupun dengan segi 6. Perhatikan dan lebih teliti lagi dalam memilih bangun-bangun dan membedakan antara segi 5 dan segi 6. Baik anak-anak, sampai di sini materi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.